Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Dan kali ini bersama dengan saya Pendeta Adrian Skudubun. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih buat hari baru yang Kau anugerahkan. Memulai segala aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami paham dan mengerti, dan menjadikan firman-Mu ini pedoman langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 13, ayat 1-5. Demikian bunyinya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Karena itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang terkasih. Ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma, ia memberikan beberapa nasihat untuk jemaat tersebut. Salah satu nasihatnya berbicara tentang bagaimana sikap orang Kristen terhadap pemerintah. Dan pembacaan kita pada saat ini menguraikan tentang nasihat tersebut. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Paulus mengatakan bahwa bukan hanya gereja yang dapat dipakai Tuhan untuk memelihara roda kehidupan manusia, melainkan juga negara. Negara ternyata juga dapat dipakai Allah untuk memelihara roda kehidupan manusia dalam masyarakat. Karena bagi Paulus, negara juga adalah institusi ilahi. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi di sini jelas Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa yang menjadi hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan ternyata bukan hanya orang-orang yang melayani di gereja saja, melainkan juga orang-orang yang diberi tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah. Keduanya dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk melaksanakan ketetapan Allah agar kebaikan bersama itu dapat diwujudkan. Dan dengan demikian ada harapan, baik gereja dan negara sama-sama bisa bekerja sama untuk mewujudkan ketetapan Allah membawa kebaikan bersama ini. Tentu tanpa harus mencampuri urusan internal masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena pemerintah adalah juga hamba Allah, maka Paulus menasehati jemaat di Roma, selain tunduk kepada gereja, mereka pun harus tunduk kepada pemerintah. Orang Kristen adalah warga kerajaan Allah. Tetapi seraya dengan itu, orang Kristen juga adalah warga kerajaan dunia.
dalam hal ini adalah warga negara. Orang Kristen harus hidup benar bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga ketika ia berada di tengah masyarakat sebagai warga negara. Paulus mengatakan orang Kristen harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk mewujudkan hukum Allah. Pemerintah diberi tanggung jawab untuk menyandang pedang guna membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dan itulah sebabnya Paulus menasihati jemaat di Roma, semua orang Kristen, untuk setia membayar pajak, menghormati orang-orang yang diberi tanggung jawab di dalam pemerintahan. Menarik untuk diperhatikan di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, bahwa Paulus menyampaikan nasihatnya ini bukan dalam konteks ketika kekristenan berada pada posisi mayoritas. Justru sebaliknya, ketika kekristenan di Roma pada posisi minoritas, Paulus tetap memberikan nasihat, mendorong jemaat untuk menghormati dan menaklukkan diri kepada pemerintah. Kepada pemerintah yang berkuasa tentu pada waktu itu. Ia menyampaikan semua itu bukan karena ia takut pada pemerintah, melainkan karena ia berpegang teguh pada keyakinan atau pemahaman imannya, sebagaimana tadi diungkapkan di atas, karena pemerintah adalah hamba Allah. Sebetulnya Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dapat saja Paulus memberi nasihat dua hal. Yang pertama, melawan pemerintah. Yang kedua, melarikan diri dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi Paulus tidak menasihatkan dua pilihan itu. Melainkan Paulus menasihati jemaat untuk takluk kepada pemerintah dan mau hidup sebagai warga negara yang baik. Namun perlu digarisbawahi, takluk yang dimaksud di sini bukan berarti menurut saja kemauan pemerintah, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Takluk yang dimaksud di sini adalah takluk kepada pemerintah yang berfungsi sebagai hamba Allah. Pemerintah yang sungguh menjalankan ketetapan Allah untuk kebaikan bersama. Jika pemerintah bertentangan dengan ketetapan Allah, maka orang Kristen harus berani berbicara. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketaatan dan penaklukan diri kita kepada pemerintah hanya diberikan ketika pemerintah menegakkan keadilan dan kebaikan bagi semua orang, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus ini saya rasa tidak hanya diperuntukkan bagi jemaat di Roma, tetapi juga bagi kita orang Kristen yang hidup di negeri Indonesia. Sebagai orang Kristen yang hidup di negara Indonesia ini, kita pun dinasihati untuk tunduk kepada pemerintah. Kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dan saya rasa ini sejalan dengan kehendak dan ketetapan Allah, di mana negara dihadirkan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi orang Kristen yang tinggal di Indonesia untuk menjadi pribadi yang bukan hanya terbaik di dalam gereja, tetapi terbaik juga di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan sampai kita terlihat baik di dalam gereja, aktif dalam pelayanan, rajin memberi persembahan, tetapi di tengah kehidupan bermasyarakat, sikap kita sungguh sangat berbeda.
sikap kita sungguh tidak mencerminkan hal yang baik. Kita menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri. Kita tidak mau membayar pajak. Kita menjadi troublemaker di tengah masyarakat. Untuk apa semuanya itu? Kita baik bukan hanya di gereja, tapi juga seharusnya di tengah masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, kita dihadirkan Tuhan di negara ini untuk menjadi teladan hidup yang benar, dan bukan sebaliknya. Kita cukup bersedih karena ternyata, walaupun kita orang Kristen di Indonesia ini minoritas, banyak juga orang Kristen di penjara melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum negara. Bukankah itu sungguh menyedihkan hati? Karena itu yang pertama pesannya bagi kita. Mari kita menjadi pribadi yang taat dan patuh kepada pemerintah. Pribadi yang menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Yang kedua, pesan firman Tuhan juga ditujukan bagi orang Kristen yang ditempatkan Allah sebagai aparatur pemerintah. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah, maka yakinilah bahwa saudara ketika ditempatkan sebagai aparatur pemerintah, berarti saudara dipilih dan ditetapkan juga sebagai hamba Tuhan di tengah kehidupan bernegara. Dan sebagai hamba Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita diingatkan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan sampai tanggung jawab yang diberikan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kesenangan sesaat. Ingatlah, karena Tuhan telah memilih kita, menetapkan kita sebagai hamba-Nya, maka Ia bisa menuntut pertanggungjawaban daripada kita. Di sini pun kita cukup bersedih, karena ternyata tidak sedikit orang Kristen yang ada di pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang harus masuk penjara karena tindak kriminal, tindak kejahatan yang melawan hukum pemerintah, hukum negara, seperti korupsi. Kalau sudah begitu, di manakah kesaksian kita sebagai orang Kristen? Kalau kita sama dengan yang lain, di manakah kesaksian kita? Karena itu diingatkan bagi kita yang dipercayakan sebagai aparatur pemerintah. Jadilah hamba Allah yang sungguh melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pagi hari ini. Terima kasih Kau ajar kami untuk bisa menjadi warga negara yang baik, taat dan patuh kepada pemerintah. Tetapi juga ketika Engkau menempatkan kami sebagai aparatur pemerintah, kami pun boleh melakukan tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Allah yang melakukan kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini dapat kami lakukan di tengah kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, ya Tuhan kami berdoa bagi pemerintah kami. Biarlah hikmat bijaksana Tuhan tetap anugerahkan bagi mereka, agar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sungguh memikirkan dan melakukan semua tugas dan tanggung jawab untuk kebaikan bersama, untuk mendatangkan kemakmuran di tengah masyarakat Indonesia. Kami berdoa, biarlah ya Tuhan, negeri tercinta kami ini makin hari makin baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa pagi hari ini bagi gereja kami GPIB, yang pada tahun ini sedang melaksanakan pemilihan diaken dan penatua. Tuhan memberkati untuk semua gerak langkah dari panitia pemilihan, agar di tiap-tiap jemaat kami akan memperoleh
diaken dan penatua periode 2022-2027 yang sungguh memberi hati, memberi diri untuk pelayanan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, biarlah Engkau beserta dengan kami. Jangan biarkan kami melangkah seorang diri. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah morning call kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Salam kasih dari saya Pendeta Adrian Skudubun. Tuhan Yesus memberkati.